Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama aku Zulfia Khairunisa dari Program Studi Pendidikan IPA Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 14 Maret Surakarta. Nah, pada video kali ini aku akan mempraktikkan dan juga menjelaskan mengenai penerapan prinsip biomekanika dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dalam video kali ini itu yang akan dijelaskan, yang pertama ada aktivitas menendang bola, yang kedua memakai baju dan juga mengancingkannya, kemudian yang ketiga ada aktivitas menggosok gigi, yang keempat aktivitas naik turun tangga, dan aktivitas yang terakhir yaitu mengetik pada keyboard di laptop atau komputer. Nah teman-teman jangan lupa disimak videonya ya. Aktivitas yang pertama yaitu ada aktivitas gerakan menendang bola. Pada saat kita akan menendang bola, kepala kita menunduk untuk memposisikan kaki mana yang akan kita gunakan untuk menendang bola. Pada saat kepala kita menunduk itu terjadi gerakan depresi. Gerakan depresi ini sendi yang bekerja merupakan sendi sternoclavicular joint. Nah, saat kita sudah mengetahui kaki mana yang akan digunakan, maka kita mengambil salah satu kaki yang akan digunakan untuk diposisikan ke belakang. Nah, pada saat kita memposisikan kaki ke belakang itu terjadi gerakan rotasi panggul, ekstensi, dan juga gerakan abduksi merupakan gerakan di mana dia menjauhi titik sumbu tubuh. Nah, setelah kita meletakkan kaki di belakang, salah satu kaki di belakang, maka kita akan mengangkat kaki untuk menendang bola. Nah, pada saat kita mengangkat kaki itu, terjadi gerakan hiperekstensi. Sendi yang bekerja pada saat gerakan hiperekstensi itu ada sendi sakroiliac. Nah, setelah kita mengangkat kaki, maka kita akan segera menendang bola. Mengangkat kaki terlebih dahulu, kemudian kakinya ditekuk. Nah, pada saat kaki ditekuk itu terjadi gerakan fleksi. Nah, kalau sudah diangkat kemudian ditekuk, lalu kita menendang bola dengan cara meluruskan kaki. Nah, meluruskan kaki itu merupakan gerakan ekstensi, yang dimana gerakan ekstensi itu saat kita akan menendang bola. Sendi yang bekerja pada saat gerakan fleksi dan juga ekstensi saat akan menendang bola yaitu ada sendi tibiofemoral. Nah, setelah kita ekstensi tadi untuk menendang bola juga terjadi gerakan plantar fleksi. Sendi yang bekerja pada saat plantar fleksi yaitu ada sendi articulatio talocruralis dan juga ada tibiofibural. Plantar fleksi itu tadi gerakan di mana gerakan turun karena kaki mengarah ke bawah untuk menjauhi telapak kaki atau menjauhi tulang kering. Pada saat kita akan memakai baju, langkah yang pertama yaitu kita merentangkan salah satu tangan terlebih dahulu. Misal dari tangan kanan kita merentangkan tangan ke samping. Nah, pada saat merentangan itu dinamakan gerakan ekstensi dan juga gerakan abduksi bahu. Nah, gerakan abduksi bahu itu merupakan gerakan di mana dia menjauhi titik sumbu tubuh. Sendi yang berperan dalam abduksi bahu yaitu ada sendi scapula-humeral dan juga glenohumeral joint. Nah, setelah dari tangan kanan sudah terpasang, selanjutnya kita akan memakaikan yang tangan kiri. Nah, pada saat memakaikan tangan kiri itu, siku kita yang sebelah kanan akan menekuk. Nah, menekuknya siku itu dinamakan fleksi siku dan juga ada gerakan abduksi bahu. Nah, sendi yang berperan dalam fleksi siku yaitu ada sendi humeroradial dan juga humeroulnar. Nah, pada saat memakaikan baju yang sebelahnya itu juga terdapat gerakan
depresi, yaitu dengan menundukkan kepala ke bawah dan juga bahunya agak membungkuk, dan juga ada gerakan retraksi. Nah, pada saat gerakan depresi dan juga retraksi itu terdapat sendi yang bekerja, yaitu ada acromioclavicular joint dan ada sternoclavicular joint. Nah, setelah dari kedua tangan sudah terpasang, lalu kita akan mengancingkan baju. Nah, pada saat kita mengancingkan baju, kedua siku kita ini akan menekuk. Menekuknya siku akan dinamakan fleksi siku. Sendi yang berperan ada sendi humeroradial dan juga humeroulnar. Nah, pada saat kita memasangkan kancing baju itu terdapat gerakan fleksi jari dan juga ada gerakan ekstensi jari. Nah, pada saat fleksi jari itu terdapat sendi yang bekerja, yaitu ada sendi distal interphalangeal, kemudian ada sendi proximal interphalangeal, ada sendi interphalangeal, kemudian ada metacarpophalangeal, ada juga carpometacarpal. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas menggosok gigi. Nah, seperti pada umumnya kalau kita akan menggosok gigi itu, langkah yang pertama yaitu mengambil odol dan juga sikat gigi dengan cara merentangkan tangan. Nah, pada saat gerakan merentangkan tangan ini terjadi gerakan abduksi bahu. Nah, abduksi bahu itu artinya dia gerakan menjauhi titik sumbu tubuh. Nah, pada saat gerakan abduksi bahu terdapat sendi yang terlibat, yaitu scapulohumeral yang artinya tulang scapula dan juga tulang humerus atau tulang lengan atas. Nah, langkah yang kedua yaitu kita menuangkan odol di atas sikat gigi ini. Nah, pada saat kita menuangkan odol, siku kita akan menekuk. Nah, pada saat siku menekuk ini namanya gerakan fleksi siku. Sendi yang terlibat yaitu ada sendi humeroradial, yaitu antara tulang humerus dan juga radial yang ke ibu jari, dan juga humeroulnar, yaitu humero ke ulnar. Nah, setelah kita menuangkan odol di atas sikat gigi ini, mulailah kita menyikat gigi. Nah, pada saat menyikat gigi ini terdapat gerakan di pergelangan tangan. Nah, gerakannya itu ada gerakan ke atas yang dinamakan ekstensi ke hiperekstensi dan juga gerakan ke bawah yang dinamakan ekstensi ke fleksi. Nah, pada pergelangan tangan ini juga terdapat sendi yang terlibat pada saat menyikat gigi. Sendinya yaitu ada yang pertama sendi radiokarpal, sendi yang menghubungkan antara tulang radius dan juga tulang karpal. Kemudian ada sendi midkarpal, yaitu sendi yang terletak di antara karpal proksimal dan juga distal. Nah, pada sendi midkarpal inilah yang terjadi gerakan ke atas dan juga gerakan ke bawah. Nah, kemudian ada juga saat kita menggenggam sikat gigi ini. Saat kita menggenggam sikat gigi ini, jari kita akan menekuk ke dalam yang dinamakan dengan fleksi jari. Nah, sendi yang terlibat pada saat fleksi jari itu ada sendi metacarpophalangeal dan juga proximal interphalangeal. Aktivitas yang berikutnya yaitu ada aktivitas gerakan naik atau turun tangga. Nah, pada di video kali ini itu saya mempraktikkan mengenai gerakan menuruni tangga. Gerakan yang pertama yaitu ada gerakan ekstensi. Nah, gerakan ekstensi itu terjadi ketika kedua kaki itu lurus, diam di tempat. Kemudian setelah kaki kita lurus, kaki kita melangkah ke depan, kemudian menekuk untuk menapaki anak tangga setelahnya. Nah, pada saat kaki kita menekuk untuk menapaki anak tangga setelahnya itu terjadi gerakan fleksi siku. Nah, setelah dari salah satu kaki kita menapaki anak tangga tersebut diikuti dengan kaki yang sebelahnya.
Nah, jika sudah, itu kaki akan sama-sama lurus. Terjadi lagi kembali gerakan ekstensi. Sendi yang berperan pada gerakan fleksi dan juga ekstensi itu ada sendi tibiofemoral dan juga ada sendi patellofemoral. Kemudian ada di bagian pergelangan kaki itu terjadi gerakan plantar fleksi yang merupakan itu gerakan turun karena kaki mengarah ke bawah dan menjauhi dari telapak kaki atau menjauhi dari tulang kering. Sendi yang bekerja pada saat plantar fleksi yaitu ada timbul fibular dan juga ada sendi calcaneus yang saat menapakkan kaki turun tangga. Dan gerakan yang terakhir yaitu ada gerakan mengetik di keyboard pada laptop atau komputer. Nah, pada saat kita akan mengetik keyboard di laptop maupun di komputer, kita akan meluruskan tangan terlebih dahulu dan menelungkupkan tangan kita. Nah, setelah kita menelungkupkan tangan, jari-jari kita ini akan menekuk dan menekan tombol-tombol yang ada di keyboard. Nah, pada saat kita mengetik komputer, yang pertama kita akan meluruskan tangan terlebih dahulu. Nah, pada saat gerakan meluruskan tangan ini terjadi gerakan abduksi bahu. Abduksi bahu ini merupakan gerakan menjauhi titik sumbu tubuh. Nah, pada saat gerakan abduksi bahu, sendi yang terlibat yaitu ada sendi scapulohumeral, yaitu antara scapula dan juga humerus. Nah, kemudian setelah kita meluruskan tangan, kita juga akan menelungkupkan tangan. Nah, gerakan menelungkupkan tangan ini disebut juga dengan pronasi. Pada saat gerakan pronasi ini, sendi yang terlibat itu ada sendi radio ulna, radius dan juga ulna. Setelah kita meluruskan tangan dan juga menelungkupkan tangan, maka kita akan menekuk jari-jari kita untuk menekan tombol yang ada pada keyboard. Nah, pada saat kita menekuk jari ini dinamakan fleksi jari. Kemudian kalau sudah selesai mengetik, maka jari kita akan lurus yang dinamakan ekstensi jari. Nah, pada saat kita menekuk jari dan akan menekan tombol yang ada pada keyboard, itu terdapat sendi yang bekerja, yaitu ada sendi distal, distal interpalangeal, kemudian ada proximal interpalangeal, metacarpophalangeal, kemudian ada interpalangeal, kemudian ada trapezio metacarpal dan juga ada yang terakhir carpometacarpal.